Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Citra Dewi Kusumawardani. Saya dari anggota Departemen Keagamaan. Di sini saya ingin mereview mengenai LDK kemarin selama 2 hari, yaitu kami telah mengikuti leadership latihan kepemimpinan dasar kader Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi, di mana sebenarnya banyak hal yang sangat-sangat amazing, luar biasa, di luar ekspektasi saya. Banyak hal, sesuatu yang berharga. Jadi kayak awalnya mindset saya adalah kejam, maksudnya di sana kejam, terus kayak bersirkel banyak gitu. Jadi gini teman-teman, karena ada pada satu situasi memang ketika walaupun kita sudah memaksimalkan diri, mengupgrade diri, melihatkan gitu, apa yang kita miliki, itu kadang orang tetap circle. Nah, seperti itu yang sebenarnya susah untuk diperbaiki, untuk diubah gitu tuh sulit banget ketika kita sudah memberikan usaha semaksimal mungkin namun tidak dilirik gitu, seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat terbalik banget ya sama himpunan mahasiswa. Jujur awalnya aku sangat takut untuk masuk sekre, walaupun kayak lewat aja tuh aku kayak gini takut gitu. Tapi setelah udah menjalaninya 2 hari, itu menurut saya terbentuklah kekeluargaannya sesama anggota kader, juga sesama anggota pengurus tersebut, dan juga sama kakak-kakak seniornya, seperti itu. Dan jujur juga, saya sebenarnya ini tuh bidang yang sangat baru gitu menurut bagi saya. Tapi nggak apa-apa, di situ saya akan lebih termotivasi lagi untuk melihat-lihat orang keren loh. Bangnya aku paling ngefans banget sama Bang Reja, kedua sama Bang Tegar, terus Bang Angga. Iya, itu keren banget, sumpah. Ya, nggak juga, satunya juga sama Bang Ketumnya, yaitu Bang Rivaldi. Terus untuk senior saya sangat termotivasi, sangat tuh dengan Bang Renaldi. Begitu aja sih sebenarnya. Kayak iya, saya mau bahas satu hal nih teman-teman, mengenai pemikiran saya ataupun mindset saya mengenai jalani dulu aja sambil kita menunjukkan potensi-potensi yang kita miliki. Baik, di sini saya akan membahas mengenai isu ya. Sebenarnya saya ada beberapa hal ya, saya kaget kayak kok bisa-bisanya dia di KPSDM. Awalnya sih saya seperti itu kan, terus lama-kelamaan yang mulai menerima mungkin ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang dimiliki dia, sehingga dia kayak dijoinkan kan ke situ. Ya kita juga nggak bisa menilai dari hal seperti itu ya. Namun ketika dia sudah nggak menunjukkan sih sebenarnya, memilih untuk biasa-biasa saja, saya juga tidak tahu ya. Tetapi ini penilaian saya adalah ketika kalian merasa tidak dipilihkan secara adil dalam hal yang kalian pilih, dari situ kalian pasti bakalan diberikan kesempatan, walaupun kesempatan itu tidak selalu diberitahukan gitu secara tersurat. Itu kembali lagi kepada diri kita lagi, kita mampu nggak menyadari hal itu, kita sadar nggak sih hal seperti itu, dan kita mampu nggak untuk mengeluarkan potensi-potensi yang kita miliki, sehingga pada saat nanti pembagian kita akan merasakan dampak keadilan tersebut. Oke, jadi sebelumnya memang saya itu mungkin pendiam ya, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Kayak memang pada saat pertama itu pasti bakalan diam-diam aja. Namanya juga kita gimana cara interaksinya, karena tidak semua orang jago dalam berinteraksi dalam hal pertama gitu. Ada yang cuma sekedar kayak halo, assalamualaikum, ada juga yang bla 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 bla, pribadi yang lambat gitu dalam berinteraksi sama orang baru, apalagi yang kayak senior walaupun dia cuma beda setahun sama kita, tapi kayak aku tuh ngerasa dia tinggi banget ya. Entah itu aku yang terlalu menghargai atau terlalu kaku, karena ada juga orang yang kayak beda 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke atas, kayak biasa aja, anggapnya bestie gitu ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi gini, saya ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya bagikan mengenai pengalaman saya mengikuti LDK Kader HIMATI 2024. Jadi yang pertama adalah pentingnya kita untuk memberikan apa yang kita bisa. Tidak langsung kelihatan, tetapi kita bisa kok mulai untuk pelan-pelan. Nah, mungkin seperti kita bertanya dulu, kedua kita mulai menjawab, ketiga kita mulai aktif. Interaksi sesama anggota juga itu sangat perlu. Karena kenapa? Karena kita tuh bakalan berinteraksi sama dia terus gitu. Gimana cara kita untuk menentukan kira-kira dia cocoknya di mana ketika kita tidak tahu dia tuh sebenarnya lebih kemana sih arahnya? Kan nggak bisa dong kita kayak misalnya kita sudah matang nih
kita bakal mengurus sesuatu masalah dan kita ngelempar gitu nah, ngerandom orang. Jadi menurut saya dalam kita masih baru, banyak-banyaklah kita berteman. Udah, gak usah masalah takut, minder dan sebagainya. Yang penting kita kenalan dulu ya, mungkin basic nama, ya prodi, kelas berapa, ya gitu aja dulu. Apa kok, terus nanti mulai sama ketika kita lewat ya hai aja gitu, nggak usah takut ketika dia kayak nggak siapa dia, kayak nggak apa-apa, itu kan ya sakit sih sebenarnya, cuma ya udah, kalau nggak ngerugiin kita juga kan. Nah terus juga dia kayak gini, saya sangat bersyukur telah mengikuti LDK Himatei 2024, di mana saya sangat banyak berterima kasih kepada kakak-kakak pengurus yang telah mengatur, melaksanakan dan menyelenggarakan, mengonsepkan dan lain-lain terkait membentuk kepribadian kita, maksudnya membentuk kepemimpinan kita. Dari yang pertama itu adalah banyak sih sebenarnya, sangat amat banyak. Kita debat, kita berpikir kritis, bekerja sama dan lain sebagainya. Itu menurut saya ada hal-hal yang tidak didapatkan gitu. Saya nggak terlalu mendapatkannya di Pusima, terus juga di Polar tuh tidak terlalu dapat karena mungkin orang-orangnya santai gitu ya, tidak terlalu berambisi gitu, nggak terlalu banyak gitu.